Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillahi wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama itu perkembangan wacana kontemporer di dunia Islam itu tidak bisa dilepaskan dari barat modern dan postmodern. Apa yang Anda ketahui tentang ini? Bagi saya, untuk mengetahui ciri dari wacana dunia Islam kontemporer, diantaranya adalah melalui berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradabannya. Nah, dari wacana dunia Islam kontemporer tersebut tidak bisa dilepaskan dari barat modern dan postmodern. Jika melihat dari barat modernnya, mereka itu menjadikan manusia itu sebagai pelaku sains dan sumber kebenaran, yakni bukan lagi Tuhan yang menjadi sumber kebenaran. Jika melihat dari barat postmodernnya, itu merupakan protes terhadap modernisme atau sikap ketidakpuasan terhadap modernisme. Jikalau barat modern menjadikan manusia sebagai sentral kebenaran, maka barat postmodern tidak memiliki sentral kebenaran. Maka tidaklah heran jika barat postmodern melahirkan produk-produk pemikiran baru seperti relativisme, nihilisme, equality, dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu dunia Islam kontemporer yang ada sekarang ini merupakan efek dari barat modern dan postmodern. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan mengapa setelah zaman kegelapan menuju zaman pencerahan, barat itu lebih cenderung anti Tuhan atau cenderung anti agama. Bagi pemahaman saya, karena mereka itu menganggap, bagi mereka itu mereka menganggap permasalahan yang ada dalam kehidupan tidak bisa diselesaikan oleh agama. Justru malah bisa teratasi oleh sains temuan manusia. Sebaliknya, agama seperti gereja dan lain-lain tidak bisa mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Dan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah beberapa ideologi kontemporer yang masuk ke dunia Islam. Di antaranya adalah relativisme kebenaran, anti otoritas, pluralisme, dan gender. Jelaskan apa maksud dari masing-masing istilah tersebut dan bagaimana hubungannya dengan perubahan pandangan hidup barat tentang konsep Tuhan. Berawal dari relativisme, relativisme kebenaran maksudnya adalah tidak ada kebenaran yang mutlak atau tidak ada kebenaran yang absolut
Dengan kata lain, kebenaran yang ada itu hanyalah kumpulan opini-opini. Selanjutnya mengenai anti otoritas, maksudnya adalah tidak tunduk atau tidak patuh pada aturan dan nilai-nilai kebenaran dalam sebuah agama. Selanjutnya pluralisme agama. Maksudnya adalah kondisi kehidupan di antara agama yang berbeda-beda itu kehidupannya secara bersama-sama, namun tetap mempertahankan ciri khas ajarannya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu gender. Maksudnya adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Di sini yaitu karena disebabkan oleh beberapa hal seperti sosialisasi budaya dan juga kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan bagaimana hubungannya tentang konsep Tuhan? Di Barat, konsep Tuhan itu apa? Bisa dikatakan Tuhan kalau itu bisa diindra atau bisa dilihat dengan mata. Kalau tidak bisa dilihat, ya tidak dianggap ada atau dianggap omong kosong. Bahkan ada sebuah pembahasan Tuhan dalam teori. Jadi yang dimaksud di sini adalah Tuhan itu ada jika diteorikan atau difikirkan. Kalau tidak difikirkan, maka Tuhan itu tidak ada. Oleh karena itu, elemen-elemen yang telah saya sebutkan tadi, yaitu menunjukkan, itulah yang menunjukkan worldview Barat atau pandangan hidup Barat. Yang mana dari elemen-elemen tersebut itu saling berkaitan dan berkesinambungan. Terus pertanyaan yang keempat adalah salah satu respon serius terhadap perkembangan wacana kontemporer di dunia Islam adalah gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Mengutip pendapat Syed Muhammad Naqib Al-Attas, beliau menawarkan dua opsi untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu dengan melakukan pemisahan konsep-konsep yang dihasilkan dari peradaban Barat. Yang kedua yaitu memasukkan konsep-konsep Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan yang kini dianggap masih relevan atau yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Maka wajar jika Al-Attas berani mengatakan bahwa problem terbesar yang dihadapi kaum muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral, yang telah merasuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis, yang sebenarnya hal itu berasal dari refleksi pemikiran Barat. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, ini murni datangnya dari Allah SWT, dan apabila ada kesalahan, ini murni datangnya dari pribadi saya. Wal afu minkum, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.